Shalom, Horas Damang Dainang, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 171 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Damang Dainang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat 26 Agustus 2022 tertulis dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi apusan di batama nasa ilulu nasida siam mata nasida. Dan adong behamatean nang arsak ni roha, nang angguk-angguk, nang nahacit, dang disibe, ainunga salpu na parjoloi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, nyanyian kita pada buku ND nomor 520 ayat 1 dikatakan demikian. Partangisa dohape anggu hasianganon holso arsak sahit pe samanosak dototong. Apa yang mau dikatakan melalui nyanyian itu bahwa hidup di dunia ini adalah penderitaan. Itu sebabnya dikatakan bahwa setiap bayi yang baru lahir, maka dia akan menangis. Karena dia tahu bahwa dia sudah masuk ke dunia yang penuh penderitaan, sakit, dosa, dan semua yang memberatkan. Tetapi ketika seseorang akan meninggal dunia, atau dia meninggal dunia, maka dia akan pergi dengan diam. Karena dia meninggalkan penderitaan dunia ini. Dan dia akan masuk ke dalam kehidupan kekal sebagaimana yang dia amini bersama-sama dengan Tuhannya. Penderitaan dosa dan juga segala sakit penyakit itu adalah akibat daripada dosa Adam dan Hawa, di mana dikatakan bumi ikut dikutuk karena pelanggaran Adam dan Hawa. Sebelum manusia berdosa, dunia ini adalah penuh sukacita, kebahagiaan, kesentosaan. Tetapi ketika manusia mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis, maka mereka dihukum. Mereka dan juga dunia ini menjadi terkutuk oleh perbuatan manusia. Itu sebabnya setiap orang di dalam kehidupannya, walaupun dia berjuang selama hidup ini yang mungkin dikatakan oleh Paulus sangat singkat, pastokinan. Dikatakan di situ bahwa manusia berjuang supaya dia bisa menaklukkan dunia ini. Supaya manusia dapat hidup bahagia di dunia ini. Tetapi bagaimanapun juga dia selalu mengharapkan ada sesuatu yang baru. Dan itulah yang dikatakan dan disingkapkan oleh firman Tuhan melalui wahyu kepada Yohanes.
Di mana dikatakan di situ bahwa Yohanes ketika dia harus dibuang di Pulau Patmos dengan maksud penguasa supaya firman atau berita Injil tidak tersebar, malah dalam perbuangan itu maka firman Tuhan semakin tersebar. Yohanes melihat satu penglihatan di mana dikatakan di situ langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan itu dikatakan itu terjadi. Tuhan sendiri yang menciptakan langit dan bumi yang baru. Dan langit dan bumi yang lama itu sudah berlalu, duka cita semuanya berlalu. Dan dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tuhan sendiri yang akan menghiburkan. Tuhan sendiri yang akan menghapus air mata itu. Karena dalam langit dan bumi yang baru tidak ada lagi sakit penyakit. Tidak ada lagi duka cita. Tetapi yang ada adalah sukacita, kemuliaan, dan sorak-sorai memuji memuliakan Tuhan. Yang kedua dikatakan di situ, maut tidak akan ada lagi. Maut tidak akan ada lagi, kematian tidak akan ada lagi. Itu sebabnya dikatakan bahwa tidak ada lagi anak-anak yang singkat umurnya, tidak ada lagi orang tua yang umurnya harus menderita. Tetapi dikatakan penuh sukacita, kemuliaan karena apa? Manusia yang sudah sampai kepada langit yang baru dan bumi yang baru adalah manusia-manusia yang sudah diberikan tubuh rohani yang baru. Sehingga mereka mempunyai kehidupan yang kekal. Dan dikatakan di situ, karena tidak ada lagi maut, maka tidak akan ada perkabungan. Tidak akan ada ratap tangis. Tidak akan ada lagi duka cita. Tetapi semuanya digantikan dengan sukacita. Karena yang lama sudah berlalu. Segala sesuatu yang lama, yang fana itu sudah berlalu. Sudah diberikan sesudah diciptakan Tuhan. Yaitu sesuatu yang baru lagi. Yang penuh dengan sukacita. Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan kepada kita melalui firman Tuhan pada saat ini? Bagaimanapun bebannya penderitaan kita. Bagaimanapun beratnya persoalan ekonomi kita. Bagaimanapun beratnya sakit penyakit yang kita derita. Apalagi akibat dampak COVID-19 yang belum tuntas dengan varian barunya. Bagaimanapun beratnya persoalan-persoalan pikiran kita. Baik itu oleh karena orang tua kita, oleh karena pasangan kita, oleh karena anak-anak kita, oleh karena tetangga kita, oleh karena orang-orang yang tidak menginginkan kehadiran kita. Dikatakan, yakinlah semuanya akan berakhir. Semuanya akan berlalu. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang percaya kepadanya, yang setia kepadanya, menderita terlalu lama. Tuhan segera menolong mereka. Tuhan segera mengulurkan tangan mereka, asalkan mereka mau berseru kepada Tuhan. Oleh karena itu dikatakan yang kedua kepada kita, sabarlah menghadapi penderitaan. Sabarlah menghadapi segala sesuatu yang memberatkan Anda. Orang percaya mempunyai pengharapan, mempunyai kekuatan, mempunyai janji penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu orang percaya tidak akan lari dari penderitaan. Tetapi dia akan menjalani penderitaan itu dengan iman yang teguh, dengan pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman.
Karena Tuhan hidup bersama-sama dengan kita. Dia datang bersama-sama di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dikatakan kepada kita supaya kita senantiasa memohon kekuatan daripada Tuhan. Jangan pernah andalkan pikiranmu. Jangan pernah andalkan kekuatanmu. Tetapi pergunakanlah pikiranmu, tenagamu, kemampuanmu, hartamu untuk senantiasa berbuat baik. Karena untuk itulah kita dipanggil dalam kehidupan kita. Kita diajak supaya kita menyangkal diri kita, tetapi memikul salib dan mengikuti Yesus dengan setia. Tidak ragu-ragu, karena dunia ini adalah sementara. Dunia ini dengan segala sesuatunya akan berakhir. Tetapi yang kekal adalah firman Tuhan. Oleh karena itu, berpeganglah, berharaplah, dan renungkanlah serta lakukanlah firman Tuhan itu dalam kehidupanmu. Pikul salib, ikut Yesus, dan sangkal dirimu. Tetapi andalkan Tuhan, andalkan iman. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa Surga, hari ini Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami, kemampuan dan pengharapan untuk tidak kalah oleh karena penderitaan, oleh karena sakit penyakit, karena semuanya itu akan berakhir. Tuhan sudah menentukan langit dan bumi yang baru yang Tuhan akan ciptakan, dan setiap orang percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan di sana, kehidupan yang kekal yang sudah Tuhan sediakan. Bapa Surga, bantu kami, tolong kami, sertai kami untuk menghadapi segala penderitaan persoalan kehidupan kami. Tetapi kami senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan saja. Terima kasih Bapa Surga, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.